Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Keluarga Berencana. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Musa Ducana Baban sebagai moderator dan anggota kelompok kami yaitu Delvita Aulia Kartika, Muhammad Iliansyah dan Lanang, Salma Asila dan Yunita Rahmi. Baik, masalah ke materinya. Pertama itu ada definisi. Definisi KB itu merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak lahir anak yang diinginkan dari Sulistianti 2013. Tujuan dari materi ini adalah untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan. Baik, dilanjut kepada Lana. Akan dipresentasikan oleh saya Muhammad Ilyas Adlanang, yaitu fase-fase dalam program KB. Langsung saja masuk yang pertama yaitu fase edukasi. Fase edukasi dalam program KB itu penting untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai metode kontrasepsi yang tersedia, manfaatnya, serta cara penggunaannya. Kemudian yang kedua yaitu konseling. Konseling dalam program KB itu adalah proses di mana individu atau pasangan itu mendapatkan informasi, dukungan, dan bimbingan dari profesional kesehatan atau konselor khusus untuk membantu mereka memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kondisi kesehatan mereka. Kemudian masuk ke fase yang ketiga yaitu pemilihan metode. Pemilihan metode kontrasepsi dalam fase program KB itu sangat penting karena setiap individu atau pasangan ini memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu pemberian metode. Pemberian metode kontrasepsi dalam fase program KB melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan individu atau pasangan itu mendapatkan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kemudian yang kelima yaitu pemantauan dan penyesuaian. Pemantauan dan penyesuaian dalam fase program KB itu penting untuk memastikan bahwa metode kontrasepsi yang dipilih itu tetap efektif sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu atau pasangan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dalam program KB itu melibatkan pengukuran dan analisis terhadap berbagai aspek program, termasuk penggunaan metode kontrasepsi, aksesibilitas, layanan, efektivitas, dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan sosial masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat-manfaatnya itu yang ada 4. Yang pertama yaitu menyelamatkan ibu dan anak dari melahirkan pada usia muda atau pada usia tua. Kemudian yang kedua yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga itu peningkatan kesehatan pada wanita. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian yang ketiga, kemudian langsung masuk ke metode kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara dan permanen. Kontrasepsi yaitu pencegahan terbuahnya sel telur oleh sel sperma atau konsepsi, atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Efektivitas atau daya guna kontrasepsi. Daya guna teoritis atau theoretical effectiveness yaitu kemampuan suatu cara kontrasepsi untuk mengurangi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Apabila kontrasepsi tersebut digunakan dengan mengikuti aturan yang benar. Daya guna pemakaian atau use effectiveness yaitu kemampuan kontrasepsi dalam keadaan sehari-hari di mana pemakaiannya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemakaian yang tidak hati-hati. Dan kita dapat melihat gambar tersebut. Faktor dalam memilih metode kontrasepsi yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu karena faktor pasangan dan yang kedua itu karena faktor kesehatan. Yang pertama faktor pasangan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama karena umur, gaya hidup, frekuensi senggama, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman kontraseptifum yang lalu, sikap kewanitaan, sikap kepriaan. Faktor kesehatan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama karena status kesehatan, yang kedua riwayat haid, yang ketiga riwayat keluarga, yang keempat pemeriksaan fisik, dan yang kelima yaitu pemeriksaan panggul.
Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam metode kontrasepsi. Yang akan dibahas yaitu kontrasepsi hormonial. Kontrasepsi hormonial adalah metode kontrasepsi yang melibatkan penggunaan hormon untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi ini meliputi pil kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progestin yang dapat mencegah ovulasi, yaitu yang terjadi pada siklus menstruasi perempuan. Yang kedua yaitu cincin vagina. Cincin vagina adalah cincin fleksibel yang dimasukkan ke dalam vagina dan melepaskan hormon estrogen dan progestin. Patch kontrasepsi adalah plester yang ditempelkan pada kulit dan melepaskan hormon estrogen dan progestin ke dalam aliran darah. Suntikan kontrasepsi ini mengandung progestin dan diberikan secara intramuskular setiap bulan. Implan kontrasepsi adalah batang kecil yang ditempatkan di bawah kulit lengan atas dan melepaskan progesteron. Nah, metode selanjutnya yaitu ada kontrasepsi sederhana. Adalah metode kontrasepsi yang mudah dipahami, digunakan, dan seringkali tidak memerlukan intervensi medis yang rumit. Macam-macam dari kontrasepsi sederhana yaitu yang pertama, kondom. Adalah metode kontrasepsi yang sederhana dengan melibatkan penggunaan pelindung berbahan lateks atau poluetan yang dikenakan pada penis. Ini dapat membantu mencegah sperma masuk vagina. Yang kedua ada spermisida, adalah produk yang mengandung bahan kimia untuk membunuh atau melambatkan sperma. Yang terakhir ada metode kalender. Ini melibatkan pemantauan siklus menstruasi untuk menentukan periode subur dan menghindari hubungan seksual dalam periode tersebut. Metode kontrasepsi selanjutnya itu ada kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Adalah metode kontrasepsi yang efektif dan populer. IUD adalah alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim oleh tenaga medis dan berfungsi mencegah kehamilan. Ada dua jenis IUD. Yang pertama, IUD tembaga. Terbuat dari plastik dengan kawat tembaga melilit. Ini menyebabkan reaksi kimia di dalam rahim yang mengganggu pergerakan sperma dan mencegah pembuahan. Yang kedua ada IUD hormonial yang mengandung hormon progesteron yang dilepaskan secara lambat ke dalam rahim. Hormon ini mengubah lendir serviks sehingga sperma sulit untuk mencapai sel telur dan dapat membuat lapisan rahim lebih tipis sehingga mencegah implantasi telur yang sudah dibuahi.